Halo Sobat Amta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 7 perang terbesar di Indonesia. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Kita patut bersyukur dengan kondisi Indonesia saat ini. Keadaan yang aman dan layak ditinggali seperti sekarang adalah buah kerja keras pejuang di masa lalu ketika berperang untuk kemerdekaan Indonesia. Dengan dedikasi penuh, para pejuang rela mengorbankan waktu, tenaga, harta, atau bahkan nyawa demi mempertahankan negara ini. Tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama, semua kompak bahu-membahu mengangkat senjata di medan perang. Dari sekian banyak perang yang pernah terjadi di Indonesia, berikut ini adalah 7 perang terbesar yang terjadi di Indonesia. Perang Gerilya Jenderal Sudirman. Perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Besar Raden Sudirman, perwira tinggi kelahiran 24 Januari tahun 1916. Strategi perang ini merupakan respon atas agresi militer Belanda II. Dalam kondisi lemah akibat penyakit TBC, Sudirman tak gentar untuk terus bergerilya melawan penjajah. Bersama sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, mereka berjalan jauh melewati hutan, gunung, sungai, dan lembah. Puncak perang ini terjadi pada pagi hari tanggal 1 Maret tahun 1949. Serangan besar-besaran ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan fokus utama di Yogyakarta, ibu kota Indonesia pada masa itu. Dalam waktu 6 jam, kota Yogyakarta berhasil dikuasai oleh pasukan Indonesia dan peristiwa ini dikenang sebagai serangan umum 1 Maret 1949. Setelah peristiwa tersebut, Jenderal Sudirman masih harus berjuang untuk melawan TBC. Beliau dirawat berpindah-pindah dari Panti Rapih, sanatorium di dekat Pakem, hingga pindah ke Magelang di bulan Desember tahun 1949. Jenderal Sudirman menghembuskan nafas terakhirnya di Magelang pada tanggal 29 Januari tahun 1950 pukul setengah 7 malam pada usia yang relatif muda, yaitu 34 tahun. Perang Puputan Margarana. Perang dahsyat juga pernah terjadi di Bali yang dikenal dengan Puputan Margarana, tepatnya pada tanggal 20 November tahun 1946. Sang pemimpin perang adalah Kolonel I Gusti Ngurah Rai dan dilakukan untuk mempertahankan Desa Marga dari serangan Nica atau tentara Belanda. Masyarakat Bali berprinsip untuk terus melawan, pantang bagi mereka untuk mundur dan menyerah. Karena prinsip ini, sebanyak 96 orang gugur, termasuk I Gusti Ngurah Rai. Sementara di pihak Belanda, kehilangan 400 orang akibat Puputan Margarana, lebih banyak dari pihak masyarakat Bali. Padahal Belanda sudah mendatangkan seluruh pasukannya yang berada di Bali, beserta pesawat pengebom yang didatangkan dari Makassar. Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa yang ikonik dan menggetarkan. Pada tanggal 24 Maret 1946, 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, lalu menuju ke pegunungan di selatan Bandung. Tujuannya untuk mencegah tentara Sekutu dan Nica memakai Bandung sebagai markas strategis militer.
Akibat peristiwa ini, api besar berkobar dan asap hitam mengepul di udara. Strategi ini digunakan karena kekuatan Tentara Rakyat Indonesia atau TRI tak sebanding dengan kekuatan Sekutu dan Nica. Tak tinggal diam, tentara Inggris pun menyerang sehingga terjadi pertempuran sengit di Desa Dayakolot, Bandung. Di sini terdapat gudang amunisi milik tentara Sekutu. Lalu dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia ditugaskan untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Mereka berdua gugur beserta gudang yang terbakar. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro dikenal dengan sebutan lain, yaitu Perang Jawa. Ini adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Sesuai dengan namanya, perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Sementara di pihak musuh dipimpin oleh Jenderal Hendrik Merkus de Kock. Masyarakat Jawa berperang hingga titik darah penghabisan demi melawan Belanda. Imbas dari peperangan ini, sekitar 200.000 penduduk Jawa tewas, sementara pihak Belanda kehilangan 8.000 tentara. Pasukan Jawa banyak yang gugur karena dilemahkan oleh penyakit malaria dan disentri. Penyerbuan Batavia. Mungkin perang ini tidak sepopuler perang yang lain, tetapi penyerbuan Batavia adalah salah satu peristiwa ikonik yang terjadi di tahun 1628 hingga 1629. Perang ini dipimpin oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram yang menyerang Batavia atau Jakarta, pusat VOC di Nusantara pada masa itu. Serangan pertama terjadi di Benteng Hollandia pada Oktober 1628. Meski membawa 10.000 prajurit, pasukan Mataram hancur karena kurang perbekalan. Pihak VOC menemukan 744 mayat orang Jawa, bahkan sebagian ditemukan tanpa kepala. Kemudian serangan kedua dilakukan dengan membawa 14.000 prajurit. Sebagai antisipasi, mereka membangun lumbung-lumbung beras di Karawang dan Cirebon. Namun, mata-mata VOC menemukan lumbung beras ini dan menghancurkannya. Pasukan yang lemah akibat kurang perbekalan menjadi semakin lemah karena wabah malaria dan kolera. Tetapi Sultan Agung berhasil mengotori Sungai Ciliwung dan membuat Jan Pieterszoon Coen meninggal akibat wabah kolera yang melanda Batavia. Operasi Trikora. Jika perang-perang sebelumnya melibatkan sipil, Operasi Trikora atau Trikomando Rakyat melibatkan elemen militer. Tujuannya untuk merebut Irian Barat, karena pihak Belanda masih menganggap wilayah ini sebagai salah satu provinsi kerajaan Belanda. Panglima perang dalam misi ini adalah Mayor Jenderal Soeharto. Indonesia membekali dirinya dengan berbagai macam peralatan militer seperti helikopter, pesawat pembom, kapal penjelajah, pesawat pemburu supersonik, dan lain sebagainya. Pertempuran dahsyat pun terjadi di Laut Aru pada 15 Januari 1962. Dalam pertempuran ini, Komodor Yosudarso gugur karena ditembak oleh kapal Belanda. Konflik ini berakhir dengan persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus tahun 1962. Markas besar PBB di New York menjadi tempat perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Isi persetujuan New York adalah Belanda akan menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada pemerintahan Indonesia. Serangan 10 November 1945.
Serangan 10 November 1945 atau yang juga dikenal sebagai Pertempuran Surabaya adalah pertempuran dramatis yang akan selalu dikenang. Peristiwa ini didahului oleh insiden perobekan bendera merah putih biru di Hotel Yamato pada tanggal 18 September tahun 1945 dan disusul dengan bentrokan bersenjata antara rakyat Surabaya dan tentara Inggris. Puncaknya adalah tewasnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur pada tanggal 30 Oktober tahun 1945. Akibat kematian Malabi, pihak Inggris mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 agar pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan. Tentu saja rakyat Surabaya menolak untuk tunduk. Dengan semboyan, merdeka atau mati, rakyat Surabaya terus melawan. Pertempuran berdarah ini menyebabkan 6.000 hingga 16.000 pejuang gugur dan 200.000 rakyat sipil mengungsi. Keberanian rakyat Surabaya juga dipengaruhi oleh Bung Tomo yang terus mengobarkan semangat lewat pidatonya yang berapi-api. Tokoh lain yang tidak kalah berpengaruh yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan kiai-kiai pesantren lainnya. Berkat peristiwa ikonik ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang 7 perang terbesar di Indonesia. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.